Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati, hukum mati, hukum mati. Ironi sistemik Immanuel Ebenezer, dari dukung hukuman mati koruptor hingga berharap amnesti, bahaya bagi keselamatan ratusan ribu pekerja. Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, pernah menjadi suara lantang dalam perang melawan korupsi. Pada 2021, ia secara terbuka menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi, termasuk mereka yang menyalahgunakan dana bantuan sosial selama pandemi. Kini, di 2025, sebagai tersangka pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan, ia justru berharap amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ironi ini bukan sekadar kisah pribadi, melainkan sinyal bahaya sistemik yang jarang dibahas. Korupsi di sektor sertifikasi keselamatan kerja bisa memperburuk tren kecelakaan kerja di Indonesia, yang sudah mencapai ratusan ribu kasus per tahun. Bayangkan seorang aktivis yang dulu menandatangani fakta integritas untuk hukuman mati bagi koruptor, kini terjerat kasus pemerasan senilai 3 miliar rupiah terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, atau modusnya sederhana tapi licik. Pejabat mempersulit proses sertifikasi bagi perusahaan, lalu meminta jatah hingga 6 juta rupiah per sertifikat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Noel sebagai salah satu dari 11 tersangka, termasuk pejabat lain di kementerian, yang bahkan menggunakan uang haram itu untuk uang muka rumah. Ini bukan korupsi biasa. Ini langsung mengancam nyawa pekerja, karena sertifikat K3 seharusnya menjamin standar keselamatan di tempat kerja. Korupsi seperti ini menciptakan lingkaran setan di sektor ketenagakerjaan. Perusahaan lebih memilih bayar suap daripada investasi sungguhan di peralatan aman atau pelatihan pekerja. Hasilnya, data resmi menunjukkan kecelakaan kerja di Indonesia melonjak. Pada 2024 saja, tercatat 462.241 kasus, dengan mayoritas ringan tapi potensi fatal jika dibiarkan. Hingga April 2025 sudah ada 47.300 kasus baru, menandakan tren naik yang mengkhawatirkan. Bayangkan dampaknya. Ribuan pekerja cedera atau tewas, produktivitas nasional turun, dan beban ekonomi negara membengkak miliaran rupiah untuk kompensasi dan pengobatan. Ironi Noel memperlihatkan bagaimana pejabat yang seharusnya melindungi justru memperburuk masalah ini. Lebih dalam lagi, kasus ini menampar komitmen anti korupsi pemerintahan baru. Noel, yang dulunya mendukung Presiden Joko Widodo dan kini menjabat di era Prabowo, pernah mengkritik tajam korupsi bansos oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyebutnya layak hukuman mati. Kini, ia sendiri berharap amnesti, meski Prabowo menyatakan proses hukum harus berlanjut. Ini bukan sekadar hipokrasi pribadi, tapi kegagalan vetting pejabat yang bisa merusak kepercayaan publik. Jika aktivis anti korupsi bisa berubah saat berkuasa, bagaimana rakyat percaya pada janji pemberantasan korupsi? Dampak jangka panjang, gerakan anti korupsi melemah, investor ragu, dan reformasi seperti digitalisasi sertifikasi K3 terhambat. Pada akhirnya, ironis Noel Ebenezer harus jadi pelajaran mahal. Bukan hanya hukum mati atau amnesti yang dibutuhkan, tapi sistem transparan yang mencegah korupsi sejak awal. Jika tidak, keselamatan pekerja Indonesia akan terus menjadi korban, dan integritas pemerintahan terancam runtuh.